Salam, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya selalu luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, hari ini karena senang sekali loh di minggu pagi yang cerah ini, karena bisa bertemu kalian lagi dalam sekolah minggu online kita hari ini. Jadi hari ini ayo, siapa yang baru bangun? Siapa yang belum mandi? Terus siapa yang tadi pagi lupa berdoa? Waduh, kayaknya banyak yang angkat tangan ini. Banyak yang belum doa pagi ya. Waduh, gimana ini? Jadi kalau begitu hari ini sebelum kita mulai ibadah kita minta ampun dulu deh. Adik-adik yang belum berdoa pagi, minta ampun dulu deh. Datang kepada Tuhan, minta ampun. Bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, hari ini aku bangun tidur lupa berdoa. Bilang sama Tuhan. Oke, sudah semua? Oke, luar biasa. Kalau begitu, kita hari ini, mulai dari hari ini kita belajar setiap kita bangun pagi, kita langsung berdoa, bukan langsung makan atau langsung pegang handphone atau langsung nonton TV, bukan, tapi kita bangun pagi langsung berdoa. Jadi berdoa itu bukan seperti suatu rutinitas. Jadi berdoa pagi itu adalah ucapan syukur kita untuk kebaikan Tuhan yang sudah memberikan kita tidur yang nyenyak tadi malam, yang sudah membangunkan kita pagi ini dalam keadaan sehat, bisa bernapas, bisa memuji Tuhan, bisa nikmati hari yang baru ini. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Makanya kenapa kita bangun tidur itu kita harus selalu berdoa, karena kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kasih dan anugerah Tuhan sepanjang hari ini yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oke? Jadi oke adik-adik, karena semuanya sudah pada kumpul di depan handphone kalian masing-masing, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita online hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita fokus untuk Tuhan hari ini. Karena dari hari Senin sampai hari Sabtu kita sudah beraktivitas, sudah belajar, sudah mengerjakan tugas-tugas, dan hari Minggu itu adalah waktunya untuk Tuhan. Oke? Mari kita satukan hati kita tutup mata kita lipat tangan kita akan mulai mulai ibadah kita hari ini. Kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
kita tundukkan kepala kita semua, kita tutup mata, lipat tangannya, dan kita fokus mau berdoa untuk Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini. Kami boleh bertemu di ibadah online sekolah minggu kami Bapa hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang di rumah Bapa, yang sedang menyaksikan dan ikut beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk semua kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami selalu sukacita, selalu ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan memulai ibadah sekolah minggu online hari ini Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, juga buka telinga kami Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan memasukkannya ke dalam hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau berdoa bersama-sama Kak Erna hari ini. Oke, jadi oh iya, Kak Erna mau tanya, adik-adik masih ingat nggak minggu lalu yang ibadah sekolah minggu online kita waktu tanggal 26 April? Masih ingat nggak Kak Erna cerita tentang apa? Hah? Ada yang masih ingat? Iya benar, tentang Daniel. Dan terus Kak Erna ada kasih ayat hafalannya. Ada di mana? Ayo ayat hafalannya. Wih, hebat benar. Ada di dalam Mazmur 145 ayat 18. Bunyinya adalah, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Wih, luar biasa. Kalian hebat, hafal semua. Oke, jadi hari ini kita akan belajar dan mendengar cerita tentang Nabi Elia. Ada yang sudah pernah dengar ceritanya? Oh iya, pasti sudah pernah dengar cerita. Nah, Kak Erna akan ulangin lagi sedikit, oke? Jadi, di cerita kali ini, jadi Nabi Elia itu adalah seorang yang taat dan selalu setia pada Tuhan. Pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan, dia selalu taat. Jadi suatu hari, Nabi Elia, Tuhan perintahkan untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Sarfat. Jadi di sana itu Nabi Elia harus menghadap seorang raja. Namanya itu adalah Raja Ahab, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Jadi ada pesan Tuhan yang harus disampaikan ke Raja Ahab. Pesan Tuhan itu adalah Tuhan tidak akan menurunkan hujan di kota itu sampai bertahun-tahun. Jadi Tuhan menghukum kota itu bukan karena tidak ada alasannya, tapi Tuhan menghukum kota itu karena mereka menyembah dewa Baal. Jadi mereka menyembah dewa Baal. Tuhan tidak suka, makanya Tuhan hukum dia. Nah, adik-adik, Elia disuruh Tuhan. Waktu itu Elia disuruh Tuhan untuk tinggal dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Jadi setiap hari itu Nabi Elia minum air dari sungai Kerit itu. Tapi luar biasanya dia tidak pernah sakit perut loh adik-adik. Dan setiap pagi dan petang itu Tuhan selalu mengirimkan burung gagak yang membawa roti dan daging. Oke? Jadi setelah air sungai Kerit itu kering, karena kan tidak ada hujan ya adik-adik sama sekali selama bertahun-tahun. Jadi Elia itu tinggal di rumah seorang janda di Sarfat. Nah, janda itu adalah seorang janda yang miskin gitu. Dia miskin. Pada saat itu Elia meminta janda itu untuk memberinya makanan, tapi janda itu dia hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak zaitun. Jadi dia tidak bisa membuat makanan untuk Elia dalam jumlah banyak, karena
menit dia cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak zaitun. Tapi Elia menghibur janda itu supaya janda itu tidak sedih dan tidak khawatir gitu. Nah, dengan apa yang ada di dapurnya janda itu, jadi Nabi Elia meminta dia membuat makanan dengan bahan yang ada. Akhirnya janda itu dengan kasihnya dia membuatkan Elia makanan dengan bahan yang seadanya itu. Dan luar biasanya janda itu karena dia memberikan Elia makanan dengan kasih dan kasihnya yang tulus itu tidak hitung-hitungan dengan Nabi Elia, Tuhan selalu mencukupkan makanannya sampai waktu yang lama, sampai selamanya. Jadi janda itu tidak kekurangan makanan sedikit pun. Luar biasa ya adik-adik. Dan lalu waktu itu janda itu mempunyai seorang anak, dan anaknya itu ternyata mati karena sakit. Dan karena sakit, pasti janda itu sangat sedih ya adik-adik, karena anak yang dia sayangi itu mati, dia meninggal gitu. Tapi waktu itu Nabi Elia dia berdoa sama Tuhan, terus dia memohon sama Tuhan untuk menghidupkan anak itu kembali. Dan itulah luar biasanya Tuhan kita, dia selalu punya mujizat yang begitu luar biasa dan hebat gitu. Anak itu kembali bernapas dan hidup lagi, luar biasa ya. Dia bisa bernapas lagi dan hidup kembali. Nah, terus setelah 3,5 tahun kekeringan dan kelaparan di negeri itu, langsung Elia bertemu dengan Raja Ahab. Jadi dia menghadap Raja Ahab dan meminta Raja Ahab untuk mengumpulkan semua nabi-nabi Baalnya itu, dewa-dewa Baalnya itu. Dan kira-kira itu berjumlah 450 nabi Baal banyaknya saat itu, dewa Baal saat itu. Dan maksud Elia, tujuan Elia untuk mengumpulkan semua dewa-dewa Baal saat itu, Nabi Elia ingin membuktikan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih berkuasa, Tuhan atau dewa Baal mereka. Dan pastinya yang lebih hebat siapa? Tuhan kita. Yang lebih hebat Tuhan kita. Dan saat itu dewa Baal itu kalah, dia tidak bisa bertindak apa-apa karena dia hanya sebuah patung. Jadi hanya patung aja yang disembah oleh mereka. Jadi tidak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan kita yang hebat adik-adik. Nah, setelah orang-orang di negeri itu melihat kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, mereka akhirnya mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sangat berkuasa. Jadi kita tidak perlu takut bahwa kita, karena kita punya Tuhan yang sangat berkuasa. Terus selanjutnya, lalu Elia itu dia berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, akhirnya hujan itu turun di negeri itu. Terus dia hujan itu jadi turun di seluruh wilayah Israel itu, dan semuanya kembali seperti semula. Air sungai Kerit ada airnya lagi, pohon-pohon mulai tumbuh, daun-daun mulai tumbuh, hewan-hewan sudah ada minuman dan makanannya lagi. Jadi semua sudah kembali normal lagi. Itu karena karena Tuhan kita itu berkuasa. Tuhan kita berkuasa, dan karena Elia juga berdoa dengan sungguh-sungguh dan dia selalu taat akan perintah Tuhan. Jadi Tuhan pasti akan menjawab doa Elia karena dia benar-benar orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Oke adik-adik, dari dengar cerita tentang Elia ini, kita lihat ceritanya, seru ya ceritanya. Kayaknya saat kita kalau kita ada di tempat situ, kita berada di saat dimana Nabi Elia bisa melawan dewa-dewa Baal itu, kayaknya kita lihat, seru banget kayaknya. Kita lihat mereka dengan menunjukkan kehebatan mereka, dan Elia menunjukkan juga kehebatan yang Tuhan miliki. Itu pasti kita akan lihat
wih hebat, Tuhan kita pasti sangat hebat. Tidak ada yang dapat mengalahkannya. Amin adik-adik. Oke, sekarang coba karena pengen deh sekarang kalian untuk memberikan pendapat apa saja sih pesan Tuhan yang dapat kamu ambil dari cerita tentang Elia tadi. Banyak loh pesan-pesan Tuhan. Contohnya, kayak anak kasih contoh. Yang pertama, kita itu tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita, karena Tuhan selalu memelihara kita. Seperti Nabi Elia tadi, dia selalu dipelihara Tuhan. Dengan apa? Dia minum dengan air yang ada di sungai Kerit, tapi tidak sakit perut. Terus Tuhan selalu mengirimkan burung gagak pada waktu pagi dan pada waktu petang untuk mengirimkan yang roti dan daging untuk Elia makan. Luar biasa. Elia tidak perlu berpikir, aduh hari ini aku harus makan apa ya, karena dia selalu tak yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memelihara dirinya. Begitu juga dengan kita tidak perlu khawatir dengan apa yang akan kita makan, karena Tuhan janji Tuhan akan memelihara hidup kita. Terus yang kedua yang kita dapat adalah pesan Tuhan, yaitu kita selalu taat dan percaya pada perintah dan firman Tuhan. Seperti Nabi Elia, dia taat, disuruh Tuhan dia pergi ke Sarfat menghadap Raja Ahab, tapi Nabi Elia tidak pernah bilang, tidak Tuhan, aku tidak mau. Tapi yang Nabi Elia lakukan, dia bilang, oke Tuhan, saya siap. Nah, seperti itu juga adik-adik. Jadi saat adik-adik disuruh, ayo semuanya bangun berdoa, jangan bilang, aduh aku masih ngantuk, aduh aku capek, aduh aku tidurnya tadi malam tidurnya terlalu larut, jadinya aku bangunnya siang. Nggak boleh begitu. Kalau misalnya bilang mama, ayo hari ini cepat bangun kita berdoa, iya ma, aku langsung bangun, aku harus berdoa gitu. Jadi nggak ada bilang tidak, tapi ini dan itu, alasannya banyak untuk berdoa. Oke, kita harus jadi seperti Nabi Elia yang selalu siap apapun yang Tuhan suruh. Oke, terus yang ketiga, satu hal yang kita dapat lagi, yaitu jika sedang dalam masalah dan kesulitan, datanglah kepada Tuhan dengan kita berdoa sungguh-sungguh dan percaya kepada mujizat Tuhan. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan apa yang kita hadapi sekarang, seperti virus corona, terus tentang apapun yang ada terjadi di sekeliling kita nggak pernah khawatir, karena kita yakin dan percaya Tuhan itu selalu menjaga kita. Tuhan selalu melindungi kita. Kita nggak perlu khawatir masalah apapun, sebesar apapun kesulitan kita, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Oke? Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan itu berkuasa mengatur segala sesuatu di seluruh muka bumi ini. Oke? Seperti hujan. Tuhan yang berkuasa atas hujan. Terus Tuhan bilang tidak ada hujan selama bertahun-tahun. Benar-benar tidak ada hujan adik-adik. Terus Tuhan, saat Nabi Elia berdoa, Tuhan turunkan hujan, Tuhan langsung menurunkan hujan. Jadi Tuhan berkuasa atas alam semesta ini, Tuhan berkuasa atas bumi ini, atas dunia ini. Apalagi atas kita, Tuhan lebih berkuasa. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup kita itu, Tuhan lebih berkuasa. Makanya jadi adik-adik gini ya, kita tahu kita itu mempunyai Tuhan yang sungguh sangat luar biasa gitu. Sudah dibuktikan keluar biasaannya dari cerita Nabi Elia tadi. Jadi yang kita perlu lakukan adalah jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Oke? Dan satu hal yang harus kita lakukan lagi, yaitu kita selalu bersyukur, kita selalu berdoa dan taat pada firman Tuhan. Oke adik-adik, ini adalah firman Tuhan yang hari ini Kak sampaikan kepada kalian semua. Kak yakin adik-adik itu sangat luar biasa gitu. Apapun yang Tuhan perintahkan, kalian mau taat, kalian disuruh baca firman mau, berdoa mau, semuanya kalian pasti taat. Oke? Mari
Kita tundukkan kepala lagi, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sangat luar biasa. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami selalu kagum untuk kebesaran-Mu dan kedahsyatan-Mu Yesus. Bapa, kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan video online hari ini. Mereka mempunyai hati yang luar biasa, hati yang tidak pernah takut dengan apapun, hati yang selalu percaya dan taat akan firman-Mu Bapa. Biarlah mereka tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, anak yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jadi gini, Kak Erna itu sangat, sekarang Kak Erna ya, Kak Erna tuh sangat bangga banget bisa jadi anak Tuhan. Kak Erna nggak bisa bayangkan kalau Kak Erna hidup di luar Tuhan. Kak Erna akan jadi apa, Kak Erna nggak bisa bayangkan. Tapi satu hal, Kak Erna bersyukur, dan adik-adik pun harus bersyukur kita bisa ada sampai saat ini. Itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada apa-apanya adik-adik, oke? Oh ya, Kak Erna punya ayat hafalan buat kalian, oke? Jadi ayat hafalan kali ini ada dalam, ayo dibuka Alkitab semua. Kita buka dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12. Oke, sudah dibuka. Yeremia 29 ayat yang ke-12. Bunyinya seperti ini, karena bacakan. Dan apabila kamu bersuruh dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sekali lagi karena bacakan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Wih, luar biasa ayat kita hari ini. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti akan datang kepada kita. Amin. Amin buat adik-adik semua ya. Jadi hidup kita hari ini kita serahkan sama Tuhan. Kita nggak perlu khawatir, nggak perlu mengeluh. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, oke? Dan satu hal lagi yang Kak Erna ingatkan, setiap hari kita harus selalu berdoa ya. Kita harus selalu berdoa, pertama untuk negara kita Indonesia, terus untuk Pak Presiden Jokowi supaya dia tetap sehat dan bisa memimpin negara Indonesia dengan baik. Terus untuk yang Kak Erna ada di dalam hati Kak Erna, Kak Erna mau ajak kalian setiap hari berdoa untuk dokter-dokter dan perawat-perawat yang ada di rumah sakit. Mereka berjuang untuk menyembuhkan pasien-pasien yang terkena corona. Mereka tidak kenal rasa lelah, tidak pernah takut, karena mereka tahu Tuhan selalu berada bersama-sama dengan mereka. Kita harus doakan mereka semua biar mereka tetap kuat dan mereka tetap sehat, oke? Dan juga kita berdoa untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang terkena corona, supaya mereka bisa kuat dan bisa kembali pulang ke rumah berkumpul dengan keluarga mereka lagi. Terus juga kita berdoa untuk teman-teman kita, untuk guru-guru kita. Kan sudah kangen nih sama guru-guru dan teman-temannya, sudah lama nggak bertemu ya. Terus kita juga berdoa, jangan lupa kita juga berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, oke? Terus karena ada satu hal lagi nih, tugasnya kalian, bukan tugas sih, tapi kayak model kegiatan kita setiap hari, rutinitas kita setiap hari. Nanti adik-adik di rumah pasti ada yang bilang, wah Kak Erna tugasnya banyak banget. Bukan tugas ya adik-adik, tapi ini adalah cara kita untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita bisa
melewati hari-hari dimana kita harus diam di rumah gitu. Jadi kita harus melakukan kegiatan yang positif. Nah, Kak Erna kali ini minta kalian untuk selalu baca firman, baca Alkitab setiap hari. Boleh kalian mulainya dari perjanjian baru dulu, dari Matius, atau enggak kalian bisa mulai dari Kejadian dari awal, oke? Nah, karena pikir seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian kan ini corona kan masih berlanjut ya, masih ada terus. Kalau kalian mulai baca firman-Nya mulai hari ini, karena yakin deh saat nanti corona udah selesai, pasti kalian baca firman-Nya juga selesai nih satu buku. Oke? Deal ya? Bisa kan? Mudah loh, baca Alkitab aja. Dan daripada kalian nonton handphone, nonton YouTube, kan waktunya lebih banyak daripada baca Alkitab. Oke? Bisa dilakukan? Oke. Oke deh adik-adik, tidak terasa ya sekolah minggu online kita sudah mau selesai. Jadi kita harus berpisah lagi. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita pasti bertemu lagi, oke? Tetap jaga kesehatan, pesan Kak Erna ya, tetap jaga kesehatan, banyak makan buah-buah dan sayuran, terus sering minum air putih, rajin cuci tangan, istirahat yang cukup. Terus satu hal nih, kurangin main gamenya, kurangin pegang handphonenya, perbanyak pegang Alkitab dan baca firman Tuhan. Dan jangan lupa kalau mau keluar rumah harus pakai maskernya ya, jangan lupa, oke? Oke deh adik-adik, selalu semangat dan sukacita. Salam sayang Kak Erna buat kalian semua di rumah, karena sayang sama kalian dan ingin secepatnya bertemu dengan kalian, oke? Tuhan Yesus memberkati kalian semua, salam.